Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Selamat datang di webinar IAFMI, Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap produktif dalam kondisi seperti ini. Jadi catatan saya ini sudah 220 orang yang join ini di webinar IAFMI sore ini. Jadi berbahagia sekali kita semua bisa bertemu, setidaknya kita bisa bertatap muka di Zoom ini dan juga berdiskusi dengan pakar di bidang fasilitas migas dan project management Indonesia dalam IAFMI webinar project management dengan topik project execution strategy during COVID-19 and what the next new normal in industry. Jumat 15 Mei 2020. Jadi rekan-rekan semua, sore ini sudah ada senior kita, expert dan pelaku langsung di dunia fasilitas migas Indonesia, yang saya hormati ini. Selamat sore Bapak Jamsaton Nababan. Beliau adalah sekarang Presiden Direktur Pertamina EP Cepu. Sudah puluhan tahun ini berpengalaman di dunia migas di Pertamina, di mana sekarang proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru sedang tahap eksekusi yang melibatkan langsung ribuan tenaga kerja ini. Jadi sangat tepat akan sharing tentang proyek execution strategi dan challenge di saat COVID-19. Beliau juga senior kita di IAFMI Indonesia. Beliau dari Teknik Mesin USU, sudah pernah di VP Surface Facilities Pertamina, Direktur Development PAPC, dan sekarang Presdir PAPC. Selamat sore Pak Jamsaton. Berikutnya yang kedua ada Bapak Taufik Aditya Warman, beliau adalah Ketua Umum IAFMI Indonesia. Di samping itu beliau adalah Direktur Operasi Produksi PHE, sudah puluhan tahun juga berkarir di dunia migas, sempat di Arco, BP, dan juga sekarang di Pertamina. Beliau dari Teknik Mesin ITB, sempat ke Manchester, sempat ke Wharton Business School, pernah juga sebagai VP Service Facilities, Direktur Development juga di PAPC, dan sekarang Direktur Operasi Produksi di Pertamina Hulu Energi. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore rekan-rekan semua. Ya, dan saya sendiri Wayan Mega Budiarta, saya Kepala Bidang Project Management di IAFMI Indonesia. Saya masih muda, baru belasan tahun di Project and Development Fasilitas Migas dan juga Field Operation, Tanker dan Marine Operation Leadership di offshore dan di onshore. Terakhir saya pernah Construction Manager, Capital Project Manager, Field Operation Manager di sebuah perusahaan minyak dan gas dari Amerika. Dulu sempat kuliah S1 dan S2 di Teknik Sipil ITB. Demikian, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya yakin kita semua di sini dan IAFMI tidak pernah membayangkan akan ada kondisi krisis pandemik kesehatan seperti ini. Kita sudah pernah melewati beberapa fase krisis, 98 ada gejolak politik, 2008, 2009, geopolitik juga, oil price, 2014, 2015, fluktuasi harga minyak. Dan uniknya, kita di industri migas selalu punya strategi baru untuk tetap bisa survive, sustain, dan respon bangkit kembali. Nah, sekarang ini krisisnya yang tahun ini terjadi itu multidimensi. Ada COVID, ada konsumsi minyak rendah, harga minyak rendah, juga fluktuasi falas, dan terdampak ini ke seluruh dunia, seluruh lini bidang usaha, teknis, non-teknis, cross wilayah, government, dan juga masyarakat sekitar. Nah, kita tahu bahwa project development itu, yang kita kerjakan sekarang itu baru akan on-stream atau monetize di 2 atau 5 tahun ke depan. Dalam catatan saya, saat ini ada beberapa proyek strategis nasional sedang dalam development dan juga delivery stage, yaitu JTB, Jambaran Tiung Biru, Tangguh Train 3, ada IDD Gendalo Gaham, dan juga Inpex Abadi. Nah, itu total investasi puluhan miliar. Jadi, dua narasumber kita akan berbicara tentang apa strategi dari project execution, tetap dengan mengutamakan HSE, efisien dan effective operation, dan juga bicara sedikit nanti tentang new normalnya seperti apa. Apakah project akan terus berjalan dengan evaluasi yang baru, dengan evaluasi analisis yang baru, atau seperti apa. Jadi
akan menarik sekali sharing dan diskusi kita sore ini. Seperti apa ke depannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kita mulai dari Pak Jam Saton, nanti langsung ke Pak Taufik, nanti narasumber akan presentasi masing-masing selama 15 menit, dan terakhir kita akan diskusi question and answer selama 30 menit. Jadi rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan, silahkan di chat langsung, nanti saya akan bacakan di sesi question and answer. Kira-kira demikian, silahkan, saya persilahkan Pak Jam Saton Nababan, Presiden Direktur dari Pertamina EP Cepu. Silahkan Pak Jam Saton. Baik, terima kasih Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati seluruh pengurus IAHMI dan anggota members IAHMI dan seluruh pendengar yang mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini saya diberikan oleh IAHMI untuk menyampaikan mungkin lebih cocok dikatakan lesson learned atau share knowledge terkait dengan bagaimana kita mengelola proyek di tengah-tengah pandemik corona COVID-19 ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, mungkin ini lewat aja ya yang kurikulum vitae-nya, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator bahwa proyek ini adalah salah satu proyek strategis nasional. Next saja langsung Bu Desi. Nah, jadi kita itu berada di lokasi Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Khusus lapangan Jambaran Tiung Biru ini adalah memproduksi gas, dan ini satu blok dengan Banyu Urip yang sedang saat ini sudah beroperasi khusus untuk produksi minyak, dan salah satu lapangan terbesar saat ini untuk produksi minyak, yaitu sebesar 220.000 barel per day. Next. Proyek ini pada prinsipnya adalah untuk mengolah atau mengangkat gas dari sak surface, kemudian mengolahnya sehingga bisa kita jual dalam bentuk shale gas. Komponen daripada gas ini CO2-nya cukup banyak, yaitu sekitar 35%, H2S-nya 10.000 ppm, sehingga kita raw gas yang kita butuhkan untuk proyek JTB ini adalah sebesar 315 mmSCFD untuk menghasilkan 172 mmSCFD sales gasnya. Karena tadi hampir 35% itu terbuang akibat komponen CO2-nya. Namun di pertengahan jalan kita melakukan optimasi desain, sehingga hasil desain kita itu juga bisa menambah produksi menjadi 20 mmSCFD. Capex-nya juga kita optimasi, yang awalnya waktu bersama-sama dengan ExxonMobil, Capex-nya sekitar 2 miliar US dollar. Sekarang capex yang kita gunakan adalah sekitar 1,5 sekian miliar US dollar, sehingga penghematan yang kita lakukan adalah 500 juta dari sisi capex, tetapi kita menaikkan produksi sekitar 20 mm. Lingkup kerjanya itu yang utama adalah land acquisition, dan ini sudah 100% selesai. Kemudian ada namanya yearly civil work, ini adalah access road, kemudian well pad untuk pemboran. Ini juga sudah 100% selesai. Nah, saat ini yang sedang berlangsung adalah pembangunan gas processing facilities-nya, yaitu untuk memisahkan CO2 maupun H2S dari gas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pemboran sumur. Kita membutuhkan 6 sumur untuk mensuplai 315 mmSCFD. Jadi rata-rata ini hampir 60 mm per satu sumur. Saat ini progresnya dari 6 sumur sudah selesai 4 sumur, nanti tinggal 2 sumur lagi, kita harapkan sampai dengan akhir tahun atau Februari 2021 pemboran ini sudah selesai, dan target daripada proyek ini adalah Juli 2021 on stream. Nah, kemudian hal-hal yang lain mungkin next saja langsung. Ya,
Nah, ini tata waktu yang bisa kita gambarkan schedule daripada proyek. Tadi ada 4 kelompok pekerjaan yang utama. Satu tadi land acquisition sudah 100%, kita sudah mendapatkan tanah dari perhutani dengan sistem kompensasi mengganti lahannya. Dari publik juga, privat land juga sudah kita bereskan, sudah kita bebaskan. Kemudian untuk EPC gas processing itu progres saat ini adalah 61, hampir 62%. Jadi kita sudah melewati fisikal yang pertama, yaitu yang 50%. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melewati tahap yang kedua, yaitu 75% yang terakhir. Kemudian early civilnya tadi sudah saya ceritakan, 100% sudah selesai. Kemudian untuk drilling kita masih ahead daripada schedule. Jadi kita masih yakin bahwa proyek ini akan on stream di 2021 Q2. Jumlah pekerja sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Wayan, sampai saat ini adalah masa peak-nya. Jadi peak yang dibutuhkan untuk konstruksi maupun untuk procurement atau delivery daripada material. Sehingga memang kondisi corona ini menyebabkan beberapa masalah atau pemikiran, challenge yang cukup besar bagaimana membawa proyek ini tetap on stream sesuai dengan target awalnya. Mungkin next, Bu. Nah, grafik ini menggambarkan secara umum banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh situasi corona ini. Dari sekian banyaknya ada beberapa yang perlu kita highlight. Misalnya itu adalah pembatasan perjalanan. Nah, kita tahu bahwa beberapa pelabuhan, bandar udara, maupun kendaraan umum itu dibatasi pergerakannya, sementara kita membutuhkan mobilisasi tenaga kerja maupun mobilisasi pengawas. Nah, jalan keluarnya nanti akan kita pikirkan. Tapi pembatasan perjalanan ini akan mengganggu terhadap kelangsungan atau progres daripada proyek. Nah, yang kedua itu adalah masalah manufaktur. Sebagian dari manufaktur di luar negeri, seperti misalnya Italia, Spanyol, maupun India, itu melakukan lockdown. Sehingga beberapa material yang dipabrikasi di negara-negara yang lockdown, itu akan mengalami problem terhadap delivery yang kita rencanakan dari awal. Nah, problem yang berikutnya adalah keterbatasan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini tidak bisa disuplai oleh tenaga lokal dari Bojonegoro. Jadi kita harus memerlukan tenaga ahli yang di luar Bojonegoro. Yang kita maksud tenaga ahli dari luar Bojonegoro ini tidak asing, bukan orang asing, tetapi ada tenaga ahli yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro. Kenapa? Karena sebagian dari tenaga ahli tersebut enggan untuk datang ke Bojonegoro pada saat musim pandemiknya. Nah, yang berikutnya yang menjadi problem kita juga adalah peraturan untuk melaksanakan karantina. Nah, peraturan untuk melaksanakan karantina ini itu adalah merupakan peraturan dari daerah setempat atau kabupaten setempat. Setiap pendatang yang baru datang itu harus mengalami karantina 14 hari. Dengan demikian jam kerja efektif itu akan berkurang 14 hari. Nah, ini juga akan membuat tantangan bagi penyelesaian proyek yang sedang kita jalani. Belum lagi resistensi dari penduduk, kehadiran daripada pekerja-pekerja yang di luar Bojonegoro. Karena asumsi awalnya itu adalah pekerja yang dari luar Bojonegoro yang sebagai carrier pembawa daripada virus pandemiknya. Nah, nanti akan kita lihat perkembangannya, ternyata bukan hanya dari luar, dari dalam sendiri juga merupakan carrier untuk pembawa COVID-19 ini. Next. Nah, di samping tadi saya ceritakan, proyek ini sebetulnya ciri-ciri proyek itu ada 3, yaitu waktu, quality, dan cost. Yang diganggu oleh kehadiran itu ada 2 parameter, yaitu waktu dan cost. Waktu, seperti tadi yang saya ceritakan, itu akan berpotensi untuk mendelay proyek, karena tidak bisa maksimum kita melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan proyek. Yang kedua, cost. Nah, akibat beberapa kebijakan yang kita lakukan mensiasati dampak daripada corona ini akan menimbulkan extra cost. Nah, dalam hal ini untuk waktu itu tadi ada pengaruhnya daripada construction dan ada pengaruhnya terhadap procurement. Padahal yang dua aspek ini yang sangat kita butuhkan pada saat sekarang ini. Pada saat 60% progress project, justru yang kita butuhkan itu adalah pekerjaan peak untuk di bidang construction maupun di bidang procurement-nya. Tetapi yang terganggu akibat dampak coronanya justru yang dua aspek ini. Nah, yang berikutnya adalah masalah kesehatan daripada pekerjanya. Lepas daripada urusan proyek, karena adanya pandemi corona, kita juga konsen terhadap bagaimana melindungi pekerja-pekerja kita yang ada di lapangan. Dari 6.000 orang itu bagaimana kita memproteksi supaya jangan kena daripada virus corona. Nah, itu juga membutuhkan pemikiran tersendiri dan membutuhkan polisi sendiri. Di samping pekerja kita juga berusaha memprotek masyarakat yang ada di sekitar supaya tidak menjadi carrier terhadap pekerja-pekerja kita. Nah, yang kedua hal inilah yang membuat ruang untuk kita menerapkan strategi execution itu menjadi sempit. Kalau kita lihat di sebelah kiri, di situ adalah pagar nomor 1. Target harus tetap Q2 2021. Tidak boleh terganggu targetnya Q2. Pada saat ini, aktivitas pekerja yang kita butuhkan adalah 6.000. Nah, beberapa material masih dalam pabrikasi. Dan harusnya sudah sebagian dari material itu sudah datang di site-nya. Itu adalah boundary yang kita hadapi atau pagar yang kita hadapi di sebelah kiri. Di sebelah kanan, dampak dari corona tersebut itu juga akan mempengaruhi terhadap strategi eksekusi kita. Misalnya seperti tadi adanya berkurang jam-jam kerja efektif, kemudian mobilitas pekerja. Ini juga work from home juga mempengaruhi terhadap aktivitas pekerjaan di lapangan. Kemudian adanya potensi fatigue terhadap para pekerja dan lockdown daripada pabrikasi. Nah, strategi kita bagaimana mensiasati dua hal ini, dari kiri dengan dari kanan ini. Room yang tersedia memang sempit, tapi kita akan selalu memikirkan inovasi kreatif bagaimana bisa lolos di antara kedua pagar ini. Salah satunya adalah mengubah jam kerja shift. Karena 14 hari sudah dialokasikan untuk karantina atau isolasi. Artinya yang bersangkutan tidak bisa bekerja, tetapi sudah harus berada di Bojonegoro. Kalau dulu shift lama itu adalah 14 off, 14 kerja dulunya. Tapi sekarang menjadi kita robah 14 off, benar-benar di rumahnya, 14 hari karantina di Bojonegoro, dan 28 hari adalah kerja. Itu berlaku untuk pengawas dari Pertamina maupun dari rekinnya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan pekerja subkontraktor atau kontraktor? Nah, ini juga kita rubah shift kerjanya. 14 hari off, 14 hari dia karantina di Bojonegoro, tetapi 72 hari adalah bekerja. Jadi setelah 72 hari baru bisa kembali off. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa ternyata pekerja maupun pengawas mempunyai dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan perubahan shift ini. Sehingga kita harapkan progres daripada JTB itu tidak terlalu banyak delay-nya. Nah, yang kedua apa? Untuk memberikan rasa nyaman kepada para pekerja. Kita harus mengeluarkan extra cost. Extra cost misalnya, kita akan menambahkan semacam suatu insentif terhadap penambahan shift kerja ini. Tidak besar, tetapi ada penghargaan terhadap insentif tersebut. Misalnya, supaya pekerja itu bisa melakukan video call atau berkomunikasi dengan keluarga yang cukup lama ditinggalkan. Nah, yang kedua, dengan penambahan masa kerja 72 hari, walaupun di karantina juga sudah pisah dari keluarga, walaupun tidak bekerja tapi pisah dari keluarga, nah yang kita khawatirkan timbulnya rasa bosan atau fatigue. Nah, untuk itu kita coba menggali dari para pekerja apa yang diinginkan untuk bisa menghilangkan fatigue tersebut. Nah, di sini juga keluar extra cost yang harus kita keluarkan dari perusahaan maupun dari kontraktor kita. Nah, yang kedua, untuk masalah mobilisasi atau transportasi. Karena risiko cukup besar di bandara udara, dan kebetulan terakhir ini juga dilakukan lockdown terhadap bandara udara, maka kami sudah mengambil
kebijakan dari awal bahwa transportasi yang digunakan itu adalah transportasi darat, tetapi tidak menggunakan transportasi darat massal atau umum. Jadi kita akan menjemput pekerja dari rumahnya, kemudian kita antar sampai ke site dengan menggunakan physical distance di dalam kendaraan itu sendiri. Sehingga kita menjamin para pekerja itu tidak terkontaminasi dengan area-area publik yang sangat banyak potensi daripada virusnya. Nah, yang kedua tadi masalah mass daripada penduduk. Nah, tadinya di awal itu pekerja-pekerja kita itu adalah kos di rumah-rumah penduduk. Ada kamar kosong itu kos di rumah penduduk. Tapi untuk memproteksi pekerja maupun memproteksi penduduk itu sendiri, maka kami melakukan sistem mesh. Jadi rumah-rumah penduduk yang kosong itu kita sewa, kita kontrak rumah penduduknya. Nah, nanti pekerja kita taruh di sana. Nah, ada sekitar 100 rumah kosong, rumah penduduk yang kita jadikan mesh-mesh kecil untuk para pekerja. Di samping mempergunakan mesh yang massal yang ada di Bojonegoro, seperti misalnya mesh Layung, Borneo, dan lain-lainnya. Nah, itu kita peruntukkan untuk para pekerja yang dari luar Bojonegoro. Sehingga kita bisa mengontrol, tidak melakukan kegiatan yang ada kerumunan massa. Karena akan ada Satgas COVID kita yang setiap saat akan melakukan cek kepada masing-masing mes. Nah, kebijakan yang berikutnya adalah setiap yang baru datang dari luar Bojonegoro, itu kita lakukan rapid test. Apa tujuannya rapid test ini? Untuk memberi keyakinan kepada teman-temannya yang sudah ada di dalam mes tersebut, atau kepada teman-temannya yang sudah ada di dalam lokasi, bahwa yang bersangkutan yang baru datang ini sudah paling tidak sudah dinyatakan negatif oleh rapid test. Kemudian setelah rapid test melaksanakan karantina selama 14 hari untuk melaksanakan pengamatannya. Setelah itu baru yang bersangkutan bisa bekerja. Nah, bagaimana penanggulangan terhadap atau memitigasi terhadap keterlambatan material akibat lockdown daripada pabrik? Nah, kami melakukan expediter itu day to day dengan para pabrikan. Hari dengan hari kita melakukan komunikasi. Nah, salah satunya adalah kita akan melakukan overtime. Karena ada beberapa hari yang hilang karena lockdown, kita harapkan pada saat lockdown itu dicabut, maka pabrikan akan melakukan akselerasi terhadap pabrikasi dengan melakukan overtime terhadap pekerjanya. Dan menggunakan air freight untuk transportasi material tersebut. Yang tadinya menggunakan angkutan kapal yang massal, maka dengan air freight kita harapkan bisa membalance keterlambatan daripada pabrikasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah menerapkan zero material yang ada di pelabuhan. Jadi setiap material yang ada di pelabuhan itu tidak boleh lagi tertahan cukup lama di pelabuhan. Itu harus segera kita keluarkan dari pelabuhan. Kalau memang misalnya master list belum di-approve, itu lebih bagus kita clearance dengan biaya sendiri. Karena kenapa? Toh yang menerima pajaknya juga adalah negara. Tetapi kebutuhan daripada material tersebut bisa segera kita laksanakan di lapangan. Nah, kemudian untuk COVID-nya sendiri itu kita terapkan sesuai dengan SOP yang sudah kita jalankan. Jadi setiap pekerja masuk ke site itu kita ukur temperaturnya, ukur tensinya secara random, kemudian wajib menggunakan masker. Untuk pekerjaan yang memang bisa menggunakan distance, physical distance itu akan kita terapkan. Tapi untuk pekerjaan yang memang tidak bisa, harus secara dekat-dekatan, ya memang kita lakukan pengawasan secara pengukuran suhu maupun tadi dengan menerapkan kehidupan yang sehat tadi. Itulah strategi yang kita lakukan, sehingga kalau kita lihat progres tadi, itu potensi delay-nya tidak sampai 2 digit. Kalau tadi kita lihat itu sekitar 2% ya, secara total itu akibat dari konstruksi maupun akibat daripada kedatangan materialnya. Next. Pak Jamsaton, 3 menit lagi Pak Jamsaton. Ya, nah ini mungkin gambar-gambar yang bagaimana cara kita menerapkan SOP daripada COVID di lapangan. Next, lanjut aja. Lanjut.
Ya, ini rapatnya juga kita jaga di stand. Next, lanjut. Ya, ini lanjut aja, ini hanya sekedar memberi informasi. Nah, pertanyaannya setelah nanti COVID selesai, kembali ke yang tadi, apakah ada new normal yang nanti yang positif yang bisa kita terapkan nanti setelah masa pandemi? Nah, ternyata pelajaran, lesson learned yang kita ambil, itu ada. Misalnya perubahan shift kerja. Jadi nanti pada saat pandemi juga udah selesai, shift kerja yang ada sekarang masih bisa kita pertahankan. Karena memang potensi fatigue, potensi bosan itu sudah kita tanggulangi dari awal. Misalnya memberikan hiburan di kamar, di mes, itu kita sediakan. Kemudian pola hidup sehat ini akan kita terapkan terus. Pengukuran suhu, walaupun pandemi sudah selesai, tetap kita lakukan. Karena temperatur suhu tubuh seseorang tidak hanya akibat pandemi, bisa akibat penyakit lain. Jadi sehingga kita lebih bagus memproteksi sebelum yang bersangkutan datang ke lapangan, itu tetap akan kita gunakan. Pola hidup sehat itu tetap harus kita gunakan. Ada atau tidak ada pun pandemi corona, masker tetap harus kita terapkan. Kemudian polisi sistem mes, nah ini juga akan tetap kita pertahankan. Toh juga masyarakat tidak ada yang dirugikan, karena yang kita kontrak sebagai mes itu adalah rumah-rumah masyarakat juga. Nah, keuntungannya adalah kita bisa memonitor pekerja sehingga dia bisa produktif besok paginya untuk bekerja. Kemudian zero material akan tetap karena kita akan mengejar progres untuk on stream di tahun 2021-nya. Nah, penyemprotan desinfektan juga akan. Nah, tidak hanya area kerja, tetapi setiap material yang datang dari luar, apalagi dari luar negeri, itu harus kita semprot dengan desinfektan. Begitu juga dari material-material yang baru datang dari pabrikan lokal. Selalu kita semprot dengan desinfektan untuk meyakinkan bahwa material tersebut memang tidak membawa virus corona. Nah, kemudian sistem transportasi, ini kalau untuk di Bojonegoro, setelah masa pandemi nanti selesai, kita melakukan dengan mobil perusahaan. Jadi tidak kita benarkan nanti pekerja kita menggunakan angkutan massal yang ada di Bojonegoro untuk menuju site. Kenapa? Tujuannya untuk memproteksi 1 jam kerja, kedua untuk memproteksi terjadinya kecelakaan, apalagi kalau bawa motor sendiri. Sehingga nanti kendaraan operasional kita yang menjemput di satu halte, kemudian kita bawa ke site. Nah, beberapa hal inilah nanti yang bisa kita pertahankan sebagai new normal after pandemic. Saya kira itu kira-kira yang bisa kami share kepada kawan-kawan IAHMI maupun pendengar semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kata kunci yang saya dapat dari tadi adalah memang HSE itu tetap yang utama ya Pak. Jadi itu bisa menjadi health, safety, dan juga karyawan tenaga kerja masih perhatian utama. Berikutnya yang kedua nanti kita akan masuk ke tanya jawab. Silahkan Pak Taufik Aditya Warman, Ketua Umum Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia. Waktunya 15 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira. Saya melihat ini adalah webinar pertama IAFMI. Berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir. Ini countingnya sudah mencapai 298. Jadi mungkin ini momentum yang sangat bagus. Saya kira saya mendorong untuk bidang-bidang lain nanti untuk bisa melanjutkan di seri-seri webinar berikutnya. Saya akan menyampaikan kira-kira dari angle yang lain terkait bagaimana sih nanti new norma pada saat pasca COVID, dan juga mungkin ada faktor lain seperti ICP yang rendah, kemudian kita juga ada kemarin terkena kurs rupiah terhadap dolar, tapi ini sekarang sudah kembali stabil. Lanjut, ini tadi sudah disampaikan Pak Wayan, biografi saya. Silakan lanjut, Pak. Oke. Nah, outline-nya adalah ada current challenge-nya terhadap industri, kemudian risk terhadap proyek-proyek di upstream bisnis, kemudian respon yang kita harapkan apa, kemudian ada nanti possible new normal in our
bisnis. Pertama adalah challenge di industri pada umumnya. Satu adalah karena adanya Corona-19, COVID. Kenapa COVID itu menjadi challenge ataupun risk? Karena ada protokol. Tadi Pak Jamsatuan sudah menyampaikan apa-apa protokol yang harus dilalui supaya semua pekerja ataupun yang terlibat dalam proyek itu aman. Jadi dalam hal ini ada screening, kemudian physical distancing, dan seterusnya. Kemudian mobilitas dari orang dan material juga terbatas. Karena apa? Karena ada lockdown policy di masing-masing negara, kemudian in-country sama outgoing dari country juga diterapkan. Kemudian yang utama adalah sampai saat ini belum ada vaksin yang ditemukan untuk COVID-19. Sehingga ini akan menjadi inherent risk atau risiko yang harus kita kalkulasikan dalam setiap kegiatan, utamanya mungkin proyek-proyek dan operasi ke depan. Yang kedua tentunya adalah challenge-nya adalah harga minyak. Ini saya ambil dari STEO dan Chicago Mercantile Exchange bulan April, bahwa di oil price ini sekarang kan di bawah 30. Kemudian trennya, forecast-nya ke depan 2021 di bawah 40. Kira-kira seperti itu. Itu yang kurva yang paling kanan tengah itu menggambarkannya. Yang ketiga ini yang challenge di Indonesia khususnya adalah exchange rate Indonesia ke dolar ke rupiah. Tapi ini beberapa saat saja waktu itu, yang mudah-mudahan pada saat kondisi stabil ini tidak akan terganggu banyak untuk investasi-investasi. Lanjut. Silakan dilanjut. Oke. Nah ini COVID ini terutama dampaknya terhadap industri apa? Ini yang ada beberapa, sebelumnya. Oke. Nah ini terhadap industri migas, jadi ada tanda bahwa itu adalah major impact terhadap industri energi, di dalamnya adalah oil and gas sektor, di mana ada pengaruhnya terhadap personal, kemudian operasi, kemudian supply chain, dan juga tentunya revenue atau bottom line. Nah, yang sebelah kanan adalah industri-industri yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Umumnya adalah IT, telekomunikasi, dan advertising. Kira-kira memberi gambaran kepada rekan-rekan di industri seperti apa dampak dari COVID. Silakan lanjut, Pak. Oke. Nah, ini risiko terhadap proyek-proyek di upstream apa? Yang pertama tentunya schedule. Karena tadi ada lead time yang nambah karena ada COVID protokol. Screening, testing, karantina, dan juga sterilisasi dari semua peralatan yang akan digunakan. Tentunya itu akan menambah waktu yang diperlukan untuk setup. Kemudian dari sisi capacity. Capacity itu adalah karena adanya physical distancing. Tentunya jumlah orang dalam satu tempat yang biasanya bisa banyak, kapasitasnya besar, tentunya berkurang. Itu mungkin yang ini. Yang kedua adalah mengurangi produktivitas atau productive time. Karena ada waktu-waktu yang dihabiskan atau spending untuk mengkarantina, memastikan, mencek untuk pekerja-pekerja. Itu kira-kira capacity akan berkurang. Kemudian ke bawah adalah keekonomian. Keekonomian project tentunya ada additional cost dari COVID, ditambah ke hit lagi ICP low, itu pasti akan berdampak terhadap keekonomian proyek yang tentunya nanti memerlukan respon jika proyeknya ingin survive. Kemudian dari sisi quality mungkin ada risk. Ada risknya kenapa? Mobilitas orang yang terbatas, terutama spesialis-spesialis yang biasanya kita import karena memang ada scarcity. Nah ini juga memerlukan
substitusi ataupun mungkin proses yang harus memastikan quality dari produk itu dengan keterbatasan mobilitas ahli itu bisa terjamin. Kemudian challenge-nya adalah perlu local expertise untuk take over tentunya. Itu yang mungkin opportunity yang untuk kita. Dari health dan safety, tentunya COVID-19 ini menjadi inherent risk sampai dengan nanti ada vaksin ditemukan dan terbukti bisa menyembuhkan COVID-19. Jadi sampai itu belum ada, ya kita harus berperilaku sama. Kemudian tambahan health and safety measure ataupun barrier-barrier ataupun mitigasi-mitigasi untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kemudian dari sisi resources, jadi karena kelangkaan expertise di lokal, ya ini scarcity. Kemudian ada restriksi dari mobilitas tadi, memerlukan juga ada periode rotasi yang mungkin harus diperpanjang. Nah, sehingga itu mengurangi risiko. Kemudian yang berikutnya yang mungkin juga harus kita lakukan adalah virtual transfer of knowledge. Karena tadi expertise-nya ada di luar negeri, kemudian ada pekerjaannya ada di sini, sehingga mungkin perlu virtual transfer of knowledge yang artinya memerlukan waktu lebih lama. Lanjut. Nah, apa respon yang kita harapkan sebenarnya dengan keadaan tadi ada low ICP, kemudian ada COVID-19, supaya proyek kita bisa survive ke depan. Yang tentunya yang wajib ya harus, ya ini kita berperilaku seperti ini, ada virtual review dan approval, itu harus dimaksimalkan. Kemudian memaksimalkan penggunaan local capacity, baik material maupun orang. Ya, tentunya ini yang nanti bisa kita libatkan bersama-sama, ada pemerintah, ada PSC company, ada kontraktor, dan ada vendor. Kemudian dengan low ICP seperti ini, ya tentunya kalau proyeknya mau survive, harus ada fiscal regime review, ataupun mungkin insentif dari government. Karena apa? Karena di belakangnya kan rombongannya banyak nih yang untuk menggerakkan satu proyek itu. Artinya kegiatan ekonominya akan lebih banyak. Kemudian terutama yang terkait dengan perusahaan minyak, ada mungkin bisa juga kita lakukan reschedule fulfillment dari PSC liability. Misalnya pajak, ASR, kewajiban kredit financing. Nah, karena ini kan sekarang 30 mungkin 50% di bawah daripada asumsi mungkin waktu investasi di proyek-proyek migas. Nah, ini yang harus kita coba dorong, mungkin diskusikan selanjutnya baik dengan pemangku kepentingan untuk mencari terobosan-terobosan seperti itu. Kemudian sampai dengan nanti vaksin COVID ditemukan, ya kita harus memastikan COVID protokol ini menjadi persyaratan dan project risk dalam merencanakan proyek-proyek execution plan ke depan, dan juga resiko-resiko project untuk terutama nanti mungkin para kontraktor, vendor, dan juga waktu persetujuan POD, waktu persetujuan AFE dengan kawan-kawan di SKK Migas dan pemerintah. Kemudian yang tadi, yang Pak Jamswato juga sepakat bahwa ini rotasi ini harus diperpanjang. Artinya rotasi pekerja artinya untuk mengurangi interaksi orang ataupun frekuensi dari risiko itu bisa terjadi pada saat COVID ini masih berlangsung. Nah, di beberapa lokasi, mungkin termasuk di tempat saya bekerja sekarang di PHE, kita sudah mulai mensegregasi, artinya memilah-milah lagi esensial personal saja mungkin yang akan nanti kita tempatkan di offshore. Karena offshore itu terbatas, kemudian juga dengan
physical distancing ini akan ada keterbatasan ruang gerak. Lanjut. Nah, ke depan apa sih yang mungkin menjadi normal, new normal untuk survive? Ya tentunya yang kita lihat tadi ada virtual business process. Kemudian semua kita harus bermain dengan virtual network, kemudian komputer, sehingga tidak ada lagi jarak ataupun barrier untuk kita selalu memprogres meskipun dalam kondisi work from home, kemudian ada keterbatasan gerak, keterbatasan berkumpul gitu. Itu yang mungkin harus kita akan menjadi new normal di industri. Kemudian challenge-nya in country based substitusi dan inovasi. Ya, kalau lalu lintas material dari luar negeri ke kita terbatas, ya tentunya kita di dalam negeri harus mungkin nanti merespon bagaimana kapasitas nasional itu kita beri ruang, beri peluang lebih besar lagi. Kemudian terkait low ICP, ya Pak, tentunya harus kita melihat lagi cost effectiveness seperti apa. Cost effectiveness tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya PSC, tidak bisa kontraktor, tidak bisa vendor, tapi harus bersama-sama dengan kolaboratif effortnya. Kemudian tadi men-speed up kemampuan lokal dan baik kapabilitas maupun kapasitas. Itu mungkin yang akan menjadi new normal ke depan pada saat kita dihit oleh harga minyak rendah, kemudian COVID-19 ini masih belum juga, artinya masih kita sebelum ada vaksinnya itu ya kita harus masih kita perhitungkan secara maksimal. Lanjut. Itu mungkin nanti ini di diskusi aja, ada diskusi tanya jawab, silakan Pak Wayan, ada satu slide lagi mungkin penutup. Nah ini memang ada quote yang bagus bahwa ini adalah krisis ini adalah mengetes bahwa true leadership kita. Jadi kita semua adalah sebagai leader, jadi bagaimana kita bisa keluar dari krisis ini adalah nanti akan lebih menempa leadership kita ke depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, tindak lanjut ke depan bagaimana merespon situasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemaparan yang sangat menarik ini dan komprehensif dari dua narasumber kita sore ini, dari Pak Jamsaton, dari Pak Taufik. Real case, ada real action juga implementasinya langsung. Ini saya mulai saja, ini ada beberapa pertanyaan yang saya catat dari chat yang masuk. Mungkin yang pertama ke Pak Jamsaton dulu. Pak Jamsaton, ini pertanyaannya simpel ini sebenarnya. Ini ada rapid test, ada jam kerja nambah, terus ada distancing di camp. Itu pertanyaannya yang pertama, apakah social distancing tetap dilakukan di camp atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua durasi yang nambah karena protokol COVID ini, itu dibebankan ke siapa gitu? Ke kontraktor, apa ke PEP sendiri yang akan absorb? Itu pertanyaan yang pertama dari ini. Terus yang kedua, ini kan construction dan procurement ini melibatkan banyak pihak, Pak. Ada supplier, vendor, transporter. Bagaimana Pak Jamsaton melakukan komunikasi, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung ini dengan construction, kontraktor, dengan procurement dan material ini, komunikasinya sehingga sama-sama berjalan ini. Itu aja dulu dua pertanyaan, Pak Jam. Baik, terima kasih Pak Wayan. Tadi dari siapa pertanyaannya ya? Saya nggak mencatat, silakan aja dari. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ada dua bagian tadi pertanyaannya. Yang pertama masalah ada rapid test, kemudian ada
pelaksanaan physical distance dan lain. Pertanyaannya mungkin itu akan ada at cost gitu ya intinya. Karena harus kita sediakan rapid test-nya. Kemudian ada tambahan-tambahan vitamin, ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, jadi itu extra cost iya. Nah, di sinilah kita berkolaborasi dengan main kontraktornya. Dalam hal ini untuk JTB itu main kontraktornya adalah Rekayasa Industri dan JGC. Jadi kita kolaborasinya Rekin atau main kontraktor tetap care dengan pekerjanya. Kita juga tetap care dengan pekerja kita dan termasuk pekerja-pekerja Rekin juga supaya proyek ini jalan. Jadi objektifnya bagaimana proyek jalan, maka kedua-duanya berkolaborasi. Nah, dalam hal pertambahan biaya, kita harus menyadari bahwa hal-hal yang diakibatkan oleh pandemik, diakibatkan oleh pandemik, itu tidak diatur atau diprediksi dari awal-awal. Sejak tender itu tidak pernah diprediksi. Walaupun ini belum dikatakan force major, misalnya, tapi faktanya bahwa cost yang kita keluarkan, baik pun Rekin yang keluarkan, itu adalah extra cost yang di luar daripada prediksi pada saat tender. Nah, dalam hal inilah nanti yang kita akan terapkan sistem reimburse. Sistem reimburse, hanya nanti kita akan melakukan verifikasi. Ada bukti-bukti, ada validasinya atas extra cost tersebut. Nah, ini yang berjalan yang kita lakukan antara kita dengan main kontraktor, kemudian main kontraktor kepada subkonnya. Nah, kemudian masalah physical distancing di camp. Ya, itu kita terapkan di camp. Yang tadi itu pengecualian itu misalnya kalau di site itu memang tidak bisa menerapkan jarak yang 1 meter. Tapi kalau itu memang bisa, itu tetap kita tidak ada ampun. Itu tetap physical distance itu kita laksanakan. Kemudian sanitizer juga kita perbanyak itu di setiap lapangan. Kemudian masker itu kita. Nah, bagian yang kedua itu adalah komunikasi dengan vendor, kontraktor, dengan pabrikan. Nah, ini teknologi kan seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu tools cara kita berkomunikasi dengan vendor. Itu ekspediter kita itu tiap hari itu berkomunikasi dengan masing-masing vendor, menanyakan statusnya. Karena kita lebih bagus mengetahui status dari sekarang daripada nanti pada H-1 atau H-7. Sehingga kita bisa mengantisipasi dan duduk bersama. Dan ini sudah kami lakukan beberapa kali. Apa problemnya vendor, pabrikan, kita duduk bersama. Nah, demikian juga dengan pabrikan lokal. Misalnya kemarin ada untuk salah satu fabrikator di Jakarta yang kena PSBB sehingga pekerja tidak bisa masuk. Kita duduk bersama. Nah, kemudian kita ajukan pengecualian. Karena di dalam surat kepala SKK itu ada untuk pengecualian untuk mendukung operasi migas. Nah, itu kita gunakan. Tetapi kita tetap menerapkan protokol COVID-nya di dalam pabrikannya. Jadi jangan lupa, walaupun ada pengecualian, tetap standar itu kita laksanakan. Nah, itulah meminimalkan terjadinya delay yang berkepanjangan. Itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian untuk inspeksi, ini totally inspeksi dari kita, inspektor kita itu kita stop karena masalah pandemik. Bagaimana caranya? Kita melakukan kontrak payung memang dari awal itu dengan inspektor luar negeri. Jadi nanti misalnya untuk melakukan inspeksi di Spanyol, itu kita gunakan inspektor yang ada di Spanyol, sehingga cost-nya bisa lebih rendah, on behalf daripada kita. Jadi tidak mengurangi juga check and balance yang terjadi di pabrik. Nah, hal-hal itu yang kita lakukan. Kemudian kita ngomong ke vendornya, bagaimana kalau air freight? Bagaimana kalau misalnya dilakukan overtime? Itu selalu ada komunikasi kita dengan para vendor. Karena hitungan kita, proyek ini delay, itu satu hari itu hampir 100 juta kita rugi. Karena 192 mm kali 6,7 US dollar per mm. Itu loss per harinya. Dibandingkan dengan ekstra yang tadi itu sangat peanut dibandingkan dengan loss yang akan terjadi. Nah, filosofinya itu yang kita pegang. Nah, dengan kontraktor lokal jelas ini kita gunakan virtual, selalu kita gunakan berkomunikasi dengan mereka. Nah, HCC juga
ya sampai dengan sekarang ya ICC kita masih bagus ya. Tidak ada lost time injury itu belum ada kita. Nol. Mulai dari 2018, 2019 sampai dengan 2020 itu masih nol. Nah, itulah penerapan-penerapan yang kita lakukan di proyek. Demikian Pak Wayan. Oke Pak Taufik, Pak Jams, terima kasih. Ini satu lagi, mumpung masih ada waktu, bagaimana sebenarnya Pak Jamsato strategi secara leadership, tadi dijelaskan juga oleh Pak Taufik sedikit tentang leadership, sementara target on stream tetap, boundary banyak, terus stakeholder-nya banyak tadi. Bagaimana Pak Jams cuma dapat 2% ini? Apa namanya, increase schedule atau biaya ini cuma sedikit, ini gimana tips and tricksnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan para stakeholder sehingga ya 2% itu menurut saya masih sedikit gitu, masih bisa acceptable lah perubahan-perubahan dengan boundary yang banyak ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kunci memang dari awal pada saat kita mengeksekusi proyek sebelum adanya pandemik itu memang pola komunikasi itu sudah kita bangun terhadap seluruh stakeholder. Misalnya laporan progres proyek itu, di dalam laporan itu termasuk kendalanya yang kita sampaikan. Itu kepada semua stakeholder, sampai KIPP, Menko Perekonomian, Menteri SDM, Kepala SKK, itu semua kita kirimin secara rutin sampai dengan saat ini. Dan ada rapat-rapat virtualnya. Kalau zaman sekarang itu ada rapat virtualnya. Sebelumnya kita ada rapat periodik untuk menjelaskan status kita seperti apa, kendala kita apa, solusi kita apa. Dengan SKK Migas, kita ada rapat-rapat rutin, baik di working level maupun di level atas. Ada yang namanya kita sponsor meeting, nanti Deputi Operasi SKK. Kemudian Rekin, BOD-nya, Pepsi, BOD-nya, itu duduk bersama untuk membicarakan isu-isu yang tidak selesai di bawah. Dan itu rutin kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya dari awal kita bisa mengantisipasi isu-isu yang akan berkembang. Dan tidak akan lama tidak diselesaikan. Jadi ada isu kita selesaikan bersama. Nah, saya kira kolaborasi ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana kolaborasi yang bagus yang kita bangun, SKK, kami, kemudian kontraktor, termasuk subkontraktornya. Kita ada rutin, semua pimpinan subkontraktor, mau level 2, level 3, itu harus hadir di lapangan untuk melakukan walkthrough, manajemen walkthrough. Dan itu kita crossing. PTA itu dia walkthrough terhadap PTB, sehingga ada sharing di antara masing-masing subkontraktor maupun sub-subkontraktor. Dan kita duduk bersama dengan mereka. Nah, komunikasi ini yang kita bangun dari awal, sehingga tidak ada sesuatu yang suddenly atau membuat kaget. Nah, sampai dengan saat ini, angka 2% juga masih belum, Pak, menyentuh. Karena CAPEX yang kita alokasikan, itu belum, kontrak kita itu belum sampai ke CAPEX. Karena ada efisiensi di drilling, kita dapat 81 juta. Ada efisiensi di drilling, karena perubahan metode kerja. Nah, ini menjadi pocket kita untuk tidak menembus CAPEX-nya. Jadi, kami masih yakin tidak akan menembus angka CAPEX-nya. Terima kasih, Pak Wayan. Luar biasa ini, jadi rekan-rekan IAFMI dan rekan-rekan yang hadir ini mendapatkan tips yang luar biasa dari Bapak Jamsaton, pelaku langsung ini dari Project Execution. Berikutnya saya mau ke Pak Taufik. Ini Pak Taufik ada beberapa pertanyaan, tapi saya tidak mencatat dari siapa. Yang pertama tentang risk assessment, Pak Taufik. Dulu kan di waktu sebelum proyek dilakukan risk assessment. Sekarang dilakukan risk assessment lagi atau seperti apa? Cost dan schedule impact-nya seperti apa ya nanti akan kita manage di khususnya proyek yang sedang dalam awal-awal stage ini, Pak Taufik. Itu yang pertama tentang risk assessment. Yang kedua ada pertanyaan tentang local capability dan local capacity yang kita maksud itu seperti apa? Kan tadi banyak Pak Jamsaton cerita banyak vendor, banyak fabrikator di luar negeri. Salah satu yang new normal itu adalah tentang local kapasitas dan local capability. Seperti apa itu kira-kira local capability yang kita harapkan bisa untuk new normal ke depan. Dan yang ketiga ini Pak Taufik, pertanyaannya adalah apakah ke depan ini masih akan ada project development apa tidak ini di dunia oil and gas Indonesia nih, project development atau project delivery, project execution di dalam setahun atau 2 tahun ke depan ini. Itu 3 yang saya catat Pak Taufik. Silakan Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan-rekan semua. Yang pertama untuk risk assessment. Yang pasti itu harus dilakukan lagi. Itu kan di project cycle itu setiap kali ada risk baru, itu harus direview lagi. Apakah risk kita yang existing itu masih valid apa tidak. Nah ini ada risk terhadap tadi COVID, kemudian kita lakukan lagi. Saya ambil contoh kemarin waktu kita mau mulai mobilisasi untuk di PHE itu ada nunukan untuk mobilisasi rig nunukan untuk pengeboran di eksplorasi di Parang, di Tarakan. Nah, itu kontrak itu kan sebelum ada COVID. Nah, kemudian execution plan juga sebelum ada COVID. Begitu masuk ke Januari, Februari, Maret, itu kan COVID udah mulai, kemudian expert yang tadi persis juga sama dengan apa yang dihadapi oleh Jambaran Tim Biru, itu tidak bisa, yang dari US itu tidak bisa ke sini. Nah, sehingga waktu kita lakukan risk assessment lagi, ada nggak substitusi orang yang ada di in-country di Indonesia? Yang paling tidak tuh kompetensinya sama dengan apa yang expertise yang ada di yang sebelumnya direncanakan akan dimobilisasi dari luar negeri. Nah, itu substitusi. Kemudian terhadap schedule udah pasti ada tambahan karena kita ada tadi proses verifikasi, kemudian karantina, kemudian limited mobilisasi, itu pasti ada schedule. Kemudian cost. Ya cost yang untuk kita melakukan self check, rapid test, PCR, ya, yang namanya swab test itu ada pasti cost itu, cost terkait COVID. Tapi memang tidak, artinya masih bisa di-manage dalam range itu. Ya, terkait dengan ini kan ada kontraktor, ada company, itu ya ini share resiko, ya, risk sharing, itu meresponnya. Kemudian yang kedua, itu yang dimaksud dengan local capability dan capacity bagaimana? Ini contoh aja kata kecil. Saya kemarin ada pengeboran di daerah Tuban, East Java. Ada rig. Tapi rignya itu kan dimobilisasi dari Riau. Teknisinya dari Riau. Nah, orang teknisinya yang dari Riau, yang waktu ke Tuban, East Java, itu harus melalui protokol COVID. Nah, yang kemarin ada salah satu solusi adalah apakah ada yang bisa menggantikan di daerah di Tuban untuk kompetensi yang sama. Artinya itu kan local capacity, local capability. Itu dari sisi orang. Kemudian dari sisi karena kita ada keterbatasan mobilitas, mobilitas atau lalu lintas, ya kita yang dimaksud local capability itu apakah manufaktur-manufaktur di dalam negeri itu bisa memenuhi untuk kebutuhan proyek-proyek migas. Sementara yang dari keterbatasan dari luar negeri. Itu mungkin dari sisi resources, dari sisi kemampuan manufacturingnya untuk mendukung proyek-proyek hulu migas. Ke depan proyek development apakah masih ada? Pasti masih ada. Karena kalau kita mau balik lagi ke bisnis siklus bisnisnya INP itu kan pasti harus ada eksplorasi supaya nanti ketahanan energinya tercapai, ya. Artinya bauran energi untuk migasnya. Setelah eksplorasi pasti ada development. Nah ini kan mungkin risk-nya itu dari masalah ICP. Nah ICP, kalau tadi katakanlah satu proyek di JTB itu bisa mempekerjakan 6.000 sampai 7.000 orang, katakanlah ada proyek marginal kita tidak lakukan, tetapi nanti dampaknya itu kan multiplier efeknya lebih besar. Sehingga saya yakin proyek-proyek paling tidak di proyek-proyek yang mendukung program-program pemerintah itu pasti akan dijalankan ke depan. Karena meskipun dalam kondisi saat ini, saya di PHI ada dua proyek hulu strategis yang untuk eksplorasi tahun ini. Tetap harus jalan. Kalau enggak itu akan mengganggu nanti R2P-nya ke depan di bisnis migas. Saya kira dengan kerjasama tadi kolaborasi baik dari regulasi,
pemerintah, kemudian PSG, kemudian kontraktor, vendor, untuk mencari investasi yang optimum di mana. Itu mungkin yang perlu ke depan itu kita dorong, ada diskusi seperti itu kalau ada challenge. Artinya kan dari asumsi tahun lalu asumsi kita pengembangan di 63 US dollar per barrel, nah sekarang bisa katakanlah stabilnya di 30 atau 40 ke depan, ya kita harus duduk bareng lagi. Bagaimana semua yang terlibat di situ juga mendapatkan manfaat. Tidak ada yang dirugikan, gitu lah. Tapi dicari keseimbangan baru. Mungkin demikian kali Pak Wayan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kalaupun tidak, mungkin nanti chat offline saja. Terima kasih Pak Taufik, sangat lengkap ini. Ini kita masih punya waktu nih, saya buat Pak Jams Saton dan Pak Taufik pertanyaannya sama. Karena kita ingin dengar perspektif yang seperti apa ini. Ini kaitannya dengan ke depan. Proyek ke depan itu apakah memang COVID seperti ini akan dimasukkan sebagai varian baru ya dalam cost atau schedule impact, dan kira-kira berapa persen sebenarnya berimpact kondisi pandemik seperti ini dalam cost dan schedule variance di dalam kita melakukan estimasi project ke depan atau yang sedang berjalan tapi kita forecast. Silakan Pak Jam. Oke. Ya, jadi pepatah lama tapi masih berlaku sampai sekarang ya. Di balik musibah pasti ada hikmatnya gitu. Nah, ini kita belajar menjadi lebih efektif ya. Mungkin efisien bisa nanti kita perdebatkan lagi, tapi efektifnya itu justru work from home ini jauh lebih efektif meeting. Karena saya contohnya ya, satu hari itu bisa 4-5 kali, bahkan sampai malam. Kalau di kantor jam 6 mungkin jangankan jam 6, jam 5 kan aturannya udah ada ini. Jadi kalau saya melihatnya di balik peristiwa ini justru kita dipaksa untuk mengutilize tools IT ini ternyata memang efektif. Nah, nanti kalau cost bisa kita lihat, itu satu. Yang kedua, membuka pikiran kita untuk kolaborasi itu jadi harus, tidak lagi dianjurkan, tapi harus pada saat pandemi ini datang, karena semua sendi-sendi itu terganggu gitu. Apakah Pemdanya terganggu juga dengan aturannya sendiri? Apakah pemerintah terganggu juga? Vendor, subkontraktor, main kontraktor, semua terganggu. Nah, memang satu-satunya harus kolaborasi. Nah, yang di sini yang dituntut itu trust gitu. Trust dan fairness itu. Kita tidak pernah mengatakan kepada kontraktor kita, kepada subkontraktor, itu adalah urusanmu, itu adalah risikomu, biayanya. Ini tidak, kita duduk bersama. Kalau memang realitanya itu adalah di luar daripada yang itu harus dikembalikan gitu. Trust ini yang harus kita bangun. Jadi kontraktor kita juga tidak selalu ya Pepsi kucurkan dulu dong uangnya, baru saya kasih ekstra untuk pandemi. Enggak begitu juga. Kontraktor kita trust dengan kita, dilaksanakan duluan, nanti dilengkapi dengan bukti-buktinya. Kita membuka room untuk itu. Nah, jadi fairness-nya yang kita jalankan. Kita bisa buka itu dari sistem dokumentasinya. Nah, jadi dua hal ini yang saya kira ke depan yang perlu untuk manage proyek ya, yang memang ilmu proyek manajemen sudah banyak, tapi yang dua ini pandemik ini memang membuat dia lebih spesifik. Ada tambahan daripada ilmu proyek manajemen yang sebelumnya. Nah, apapun pandemiknya nanti besok-besok, ya kan, mau itu banjir, mau apa, pola yang kita bangun ini akan bisa menyelesaikan masalah yang akan datang. Tidak hanya COVID, mungkin yang lain-lain juga yang mengganggu terhadap proyek akan bisa kita selesaikan. Tanpa pandemi juga, pola yang sudah ada new life ini atau new normal ini bisa juga sebagian menyelesaikan problem yang akan datang ke depan. Itu Pak Wayan dari saya, Pak. Terima kasih. Ini tips and tricks dari pakar project management. Silakan Pak Taufik berikutnya.
Baik, pertanyaannya kan tadi, apakah COVID-19 ini akan menjadi risiko yang akan kita perhitungkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek-proyek ke depan? Yang pasti, ya. Artinya kan, tadi saya sampaikan, ujungnya adalah adanya vaksin yang bisa menyembuhkan COVID. Daripada kita nanya nanti kapan, yang mendingan kita berperilaku memastikan artinya seolah-olah ini risk ini masih ada. Jadi perilaku seperti ini akan dibawa terus dalam perencanaan maupun implementasi ataupun eksekusi dari proyek-proyek ke depan. Ya tentunya benar bahwa praktek-praktek yang kita lakukan pada saat merespon COVID-19 yang pastinya adalah membuat kita lebih bisa mandiri. Karena kita biasanya mungkin tanpa ada barrier kita meeting barengan, kita bisa artinya kan saling melengkapi. Nah sekarang kalau dengan meeting virtual seperti ini kan kita harus bisa menyiapkan diri sendiri juga, materinya, segala macam, kemudian pemahamannya. Itu yang akan menambah produktivitas tentunya. Akan menambah produktivitas, meskipun di satu sisi ada namanya physical distancing, artinya densitas ataupun densitas orang itu dalam satu tempat itu harus dikurangi, tetapi dengan produktivitas yang naik, pasti itu akan menghasilkan outcome yang mirip, seolah-olah kita bekerja dalam situasi normal. Itu seperti itu mungkin Pak Wayan. Jadi memang ini akan menjadi inherent risk yang harus kita kalkulasikan dalam setiap perencanaan dan mungkin eksekusi dari proyek-proyek ke depan. Asumsi-asumsi dari COVID ini. Baik dari sisi cost, kemudian dari sisi schedule. Dan bagaimana kita praktek-praktek untuk memprogres proyek-proyek development ke depan. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Jadi saya sedikit silakan, ya, yang tadi karena memang tadi agak kurang dengar pertanyaannya. Jadi memang karena pandemi atau apapun wabah nantinya itu kan unpredictable. Kalau saya sih sarankan mendingan kita taruh dalam proportional sum. Jadi setiap tender itu ada suatu basket namanya proportional sum, yang memang proportional sum ini bisa digunakan pada saat tertentu. Sehingga di sini tidak ada yang dirugikan dan sudah kita antisipasi. Kalau tidak terjadi wabahnya atau pandemiknya, ya namanya proportional sum, tidak perlu harus dikeluarkan. Nah mungkin pola ini yang harus kita lakukan pada saat tender-tender nanti ada satu basket khusus untuk namanya proportional. Ini saran saya aja untuk mengantisipasi. Menarik itu Pak Jamsaton, itu nanti akan kita bahas khusus itu nanti satu session tentang bagaimana kita kontrak development, risk assessment kita consider di dalam suatu kontrak. Tapi waktu yang terbatas ini sangat menarik ini Pak Taufik, Pak Jams, dan rekan-rekan yang hadir sore ini semua. Jadi mohon maaf ini banyak pertanyaan yang masuk, tidak bisa kita diskusikan satu persatu ini sore ini. Nanti kalau sangat antusias, rekan-rekan praktisi fasilitas migas di sini, tercatat di saya ini 300 orang lebih ini. Tepuk tanganlah buat kita semua ini, luar biasa antusias teman-teman semua. Untuk sebelum closing ini saya minta 1 menit, mohon 1 menit Pak Jamsaton dan juga Pak Taufik untuk closing statement. Sebelum saya tutup ini, acaranya sudah 1 jam ini, jadi sangat menarik. Terus terang, jadi mohon 1 menit saja closing statement, keyword dari Pak Jamsaton dan juga Pak Taufik. Silakan Pak. Pak Jam dulu, silakan Pak Jam dulu. Masih mute kayaknya, mute. Pak Jamsaton masih mute itu. Oke. Ya. Kalau tadi kan sudah banyak masalah COVID ya. Jadi yang 1 menit ini khusus untuk IAHMI lah. Jadi kalau saya dulu ingatnya itu waktu berdiri itu sama
Pak Rudi Rimbono, Pak Taufik ya, dan kawan-kawan yang lain, Ya, Pak. tidak membayangkan akan seperti ini, YAHMI-nya besar dan cukup aktif gitu ya, dan produktif itu. Jadi saya kira apresiasi yang sebesar-besarnya untuk YAHMI. Mudah-mudahan YAHMI ini menjadi organisasi yang menjadi tempat orang bertanya, karena Amin. para praktisinya ada kumpul semua. Terima kasih juga ke Pak Taufik atas kepemimpinannya. Mudah-mudahan YAHMI akan semakin maju dan kita bangga para petua-petua yang sudah umur jam 6 sore atau jam 7 sore ini. Terima kasih Pak Taufik, seluruh anggota YAHMI, terima kasih. Silakan Pak Taufik, terima kasih Pak Jamsaton. Baik, alhamdulillah saya bangga menyampaikan, ikut berpartisipasi pada webinar pertama IAFMI hari ini. Tadi saya sempat mencatat 308 yang di count itu. Nah, ini ke kawan-kawan pengurus, tolong momentum ini jangan sampai pudar. Karena artinya kan kawan-kawan mengharapkan, tadi saya juga sekilas ada chat-chat di situ, terbaca, nanti ada topik yang lain, diturunkan dari hal-hal hari ini yang kita belum bisa diskusikan lebih lanjut, kita bisa buatkan sesi yang berikutnya. Nah, jangan lupa juga, karena IAFMI itu adalah organisasi yang mungkin juga diharapkan oleh stakeholder-nya menyampaikan usulan-usulan ataupun white paper. Nah, tolong nanti dibuat kertas kerjanya, karena kemarin dari SDM juga ada yang menanya kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah untuk itu. Mudah-mudahan saya yakin dengan semangat kawan-kawan kita bisa move lebih baik lagi untuk IAFMI. Kemudian krisis adalah krisis, tapi kita punya tekad untuk bisa melaluinya dengan baik dan menambah juga kemampuan kita ke depan untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis INP ke depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih sekali lagi rekan-rekan semua yang sudah hadir di dalam IAFMI webinar Project Management ini. Pak Taufik, Pak Jamsaton sudah meluangkan waktu di saat kesibukan yang luar biasa, tetap bersedia memberikan sharing. Saya tidak akan menyimpulkan karena banyak sekali kita dapat sharing strategi dan mitigasi yang bisa kita kontribusikan ke dalam dunia migas Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa kata kunci yang saya dapat di Project Execution Strategi adalah HSE tetap yang utama. Terus yang kedua, hadapilah masalah ini dengan berani gitu. Kita tidak bisa menghindar dari masalah yang ada di depan mata. Terus survive, koordinasi dan kolaborasi. Tadi beberapa kali saya dengar kata kunci dari Pak Jamsaton, kita bisa selesaikan ini dengan kolaborasi dan koordinasi yang baik. Nah, kata kunci berikutnya adalah risk assessment, risk management proses, ada develop, identify, evaluate, respond, monitor, kontrol itu selalu dilakukan dari dua narasumber ini. Dan saya ingin menambahkan tentang agile dan resilient ya. Agile itu tangkas lincah, resilient itu tahan banting, kenyal dan lenting. Jadi kita harus agile dan resilient terhadap apapun perubahan yang terjadi di dalam project execution process. Itu tentang project execution strategi new normal. New normal ini ada saya catat ada risk baru, yaitu impact dari COVID ini terhadap cost dan schedule seperti apa. Tadi juga ditutup dengan Pak Jamsaton dan juga Pak Taufik tentang bagaimana memasukkan klausul ini dalam cost, dalam suatu kontrak. Nanti kita akan bicara dalam sesi terpisah tentang kontrak development. Ada juga cost efficient, optimisasi, ada fit for purpose policy tadi dilakukan di beberapa camp dengan Pemda, dengan transporter, teknologi implementasi, ada local domestic capabilities, dan juga tetap being positif dan moving forward. Kita pelaku fasilitas migas ini harus tetap positif dan jangan pernah lelah lah mencintai bangsa dan negara Indonesia yang kaya dan hebat ini. Jadi itu sekali lagi terima kasih buat seluruh rekan praktisi migas IAFMI. Silahkan terus ikuti IAFMI untuk mendapatkan informasi tentang keahlian fasilitas migas Indonesia. Jadi teman-teman silahkan beri masukan, usulan, topik
tentang fasilitas migas yang menarik yang bisa sebagai usulan untuk diskusi webinar kita berikutnya. Kita akan adakan terus ini webinar IAFMI seperti ini. Silahkan rekan-rekan yang ingin menjadi anggota IAFMI juga bisa hubungi Ibu Yunita, nomornya ada di flyer, atau www.iafmi.org.id. IAFMI ada juga di LinkedIn dan juga ada di Instagram. Sekali lagi terima kasih seluruh pendukung acara ini. Ibu Direktur Eksekutif IAFMI ada Ibu Desi, ada juga Yo Berbagi juga. Jadi mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kesalahan dan mohon maaf juga pertanyaan tidak bisa kita diskusikan semua di sini. Sekali lagi, buat rekan-rekan profesional migas Indonesia, kita akan bisa bertemu kembali di dalam acara webinar IAFMI selanjutnya. Silahkan terus ikuti IAFMI media sosial. Rekaman video ini juga bisa disaksikan di iafmi.org.id atau di portal Yo Berbagi. Sekali lagi, selamat berbuka puasa buat rekan-rekan semua yang berpuasa. Selamat sore. Ke Bekasi beli minyak, naik kereta ke Cepu. Terima kasih banyak, sampai kita bertemu. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi, selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Jam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya Pak Jam, sehat-sehat. Terima kasih Pak Jam Nathan, terima kasih Pak Taufik. Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu ada juga ya? Ada. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih. Ini kick off kita pertama di IAFMI ini. Bagus tuh. Setiap ada orang baru dia pop up ini message-nya. Jadi saya agak sulit benar, saya harus keluarkan lagi matikan lagi ini pop up message-nya. Bentar ya. Susah juga ternyata. Karena dia bertambah-tambah terus setiap saat. Baru kick off ini. Iya, belum terbiasa ini karena pesertanya ratusan orang ini. Iya, baru kick off ini. 20 orang saya bisa. Oke. New normalnya begini. Iya. Ya sudah. Oke. Baik ya, kita mulai. Saya akan masukkan semua orang ke dalam meeting room. Oke. Tapi peserta akan mute semua ya sampai akhir. Nanti mereka akan bertanya melalui chat. Jadi nanti akan dibacakan pertanyaannya. Oke. Jadi update aja peserta kalau nggak salah terdaftar 350 nih Bapak Taufik, Pak Jamhanto. Jadi antusias besar sekali nih. Iya, banyak peminat ini. Berarti pembicaranya kaliber tinggi nih Pak. Jadi atau iklannya yang rame